Tapi nggak lama setelah itu tiba-tiba Wawan mendengar ada suara gemerincing lonceng dari kejauhan. Gemerincing. Lama-lama suara selain suara gemerincing lonceng ini juga didengar. Yang didengar oleh Wawan adalah suara derap langkah kaki kuda. Sugeng rawuh Ibu Ratu. Kula nyuwun tulung dhateng Mbah Bejo niki wau nimbali jenengan. Amargi kula badhe nyuwun arta ingkang kathah kaliyan jenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Wawan, yang asalnya dari salah satu daerah di Jawa Tengah. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Wawan. Mas Wawan ini asalnya dari sebuah daerah di Jawa Tengah. Dalam kesempatan kali ini, Mas Wawan ingin membagikan pengalamannya yang pernah dialami beberapa tahun yang lalu. Sebelumnya, Mas Wawan mengaku bahwa dia ini sebenarnya malu untuk menceritakan ceritanya ini, tapi setelah dipertimbangkan lagi, akhirnya Mas Wawan ini punya harapan. Jadi harapannya itu adalah supaya teman-teman yang nonton tayangan ini itu bisa mengambil hikmah dari kisah Mas Wawan. Akhirnya dari situ, Mas Wawan memberanikan diri untuk membagikan ceritanya di Kembara Sunyi. Dan Mas Wawan ini teman-teman ketika membagikan pengalamannya kepada kami ini berupa voice note. Jadi teman-teman, untuk teman-teman yang mungkin ingin mengirim cerita dan mungkin dari teman-teman nggak bisa menulis, nah ini bisa melalui voice note dan dikirim kepada kami. Jadi di sini beliau menceritakan dari awal secara runut sekali ceritanya. Jadi kami juga mencoba menceritakannya itu dari awal supaya kita semua bisa paham ceritanya. Jadi di bulan Oktober tahun 2013 di sebuah daerah di Jawa Tengah, ini sedang digelar acara pilkada atau pemilihan kepala daerah. Di daerah sana itu digelar pemilihan bupati. Dan supaya mudah kita sebut saja nama daerahnya ini Kabupaten C. Tapi C ini bukan inisial kabupaten itu ya teman-teman ya. Ini supaya memudahkan aja. Jadi ketika akan digelar pemilihan di Kabupaten C ini, di situ ada seorang calon bupati yang mencalonkan diri dari jalur independen. Nah, calon bupati ini adalah putra asli daerah dari Kabupaten C. Dari situ dia mulai mengumpulkan semua putra-putra daerah untuk bisa mendukungnya. Dan utamanya mereka-mereka ini haruslah putra asli daerah dan tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. Karena kita tahu bahwa calon yang lain selain calon independen ini adalah calon bupati dari partai politik. Nah, mulailah dari situ semua putra-putra daerah ini dikumpulkan dan diutamakan mereka-mereka yang pengusaha. Harapannya adalah ya supaya bisa mendukung secara finansial calon bupati ini. Dan kebetulan waktu itu kakak iparnya Iwan ini, kita sebut saja namanya Dadang. Dadang ini yang domisilinya di Jakarta, karena dia putra asli daerah di Kabupaten C, Dadang ini akhirnya diminta untuk menjadi tim sukses. Apalagi Dadang adalah seorang pengusaha.
Dia akhirnya juga ikut jadi tim sukses calon bupati independen ini. Dan berjalannya waktu, tim sukses ini sudah mulai terbentuk. Ya bisa dibilang waktu itu sudah mulai solid lah. Tiba-tiba sebelum pendaftaran, calon bupati independen ini mengundurkan diri. Nggak tahu alasannya kenapa. Dan karena tim sukses ini sudah terbentuk, akhirnya tim sukses ini pun memutuskan Dadang yang akan maju jadi calon bupati dari jalur independen, menggantikan calon yang mengundurkan diri tadi. Dan pada saat berita ini diumumkan, dari pihak keluarga Dadang ini sudah menyarankan kepada Dadang supaya tidak mengambil kesempatan ini. Karena dari pihak keluarga ini banyak sekali pertimbangannya. Mereka beranggapan calon independen ini kan nggak didukung partai politik. Itu pertama yang mereka pikirkan. Tentu sebuah calon yang tidak didukung partai politik tentu akan sangat susah melawan para raksasa dari calon partai. Yang jelas-jelas mereka calon dari partai itu punya power, punya kuasa dan punya alat politik. Dan tentu punya dana yang lebih besar. Nah ini pertimbangan mereka. Dan yang kedua, dari keluarga itu mereka bilang untuk jadi calon bupati dari jalur independen ini tentu akan butuh biaya yang sangat banyak sekali. Dari situlah pihak keluarga ini sudah mulai was-was. Pasti akan ada biaya yang tidak terduga yang akan terpakai untuk pencalonan ini. Nah intinya dari pihak keluarga ini nggak setuju kalau Dadang maju. Tapi berjalannya waktu, ya mungkin karena iming-iming ini dan itu, Dadang akhirnya tergoda dengan hal-hal lain. Di situ pada akhirnya Dadang, kakak iparnya Iwan ini tetap memutuskan untuk tetap maju jadi calon bupati. Dan berikutnya Dadang dan tim sukses ini membutuhkan dukungan dari para warga. Di situ ada persyaratan khusus dari KPU untuk calon independen ini, yaitu harus ada warga sejumlah 33.250 warga yang harus mendukung calon bupati independen ini. Dan itu harus dibuktikan dengan fotokopi KTP warga. Nah, dalam mencari dukungan para warga, tim suksesnya Dadang ini memikirkan rencana yang lain. Karena sebenarnya mereka khawatir, kalau nanti di tengah jalan, pendukung-pendukung dari warga yang sudah dikumpulkan ini tiba-tiba membelot. Dan memang semua nggak ada yang tahu tentang ini, apapun bisa terjadi. Jadi dari situ tim sukses ini berusaha mencari dukungan dari warga yang sebanyak 2 kali lipat. Jadi mulai saat itu mereka mulai mengumpulkan fotokopi KTP warga sebanyak 75.000. Artinya ini 2 kali lipat dari yang disyaratkan oleh KPU. Dan tentu seperti yang kita tahu politik di Indonesia, dukungan itu nggak akan berjalan kalau nggak ada embel-embelnya. Jadi tim sukses ini harus menyediakan dana lebih untuk ini. Ada dari warga ini yang secara pribadi itu minta uang secara langsung. Tapi ada juga beberapa perwakilan desa yang minta prasarana, seperti misalnya mereka minta karpet musola, ada yang minta sound system untuk musola kampung, ada juga yang minta tandon air, macam-macam lah pokoknya. Dan ini semua sudah diperhitungkan oleh tim sukses. Jadi mulai dari sini sudah kelihatan berapa banyak biaya yang harus mereka keluarkan. Belum lagi untuk biaya operasional tim sukses dari tingkat RT sampai tingkat kecamatan. Belum lagi untuk nyetak banner yang berisi gambar fotonya Dadang itu. Jadi kalau dihitung-hitung, sudah banyak banget pengeluaran karena harus disebar di 21 kecamatan yang ada di kabupaten ini. Mereka harus cetak banner sebanyak itu. Dan dari situ kita bisa tahu berapa miliar yang keluar di awal. Dan singkatnya pencalonan ini pun diloloskan KPU, semua syarat sudah terpenuhi, dan nggak lama setelah itu ternyata calon wakil bupati Dadang ini tiba-tiba mengundurkan diri. Belakangan dari tim sukses ini mereka tahu bahwa calon wakil bupati Dadang ini mengundurkan diri karena ada desakan dari partai tertentu. Dan kabarnya dia sudah disogok banyak uang supaya mundur dari pencalonan wakil bupati. Nah, di situ mulai ada gejolak di tim sukses ini, tapi nggak lama kemudian hal ini akhirnya bisa teratasi. Di situ Dadang akhirnya mendaulat salah satu tim suksesnya untuk jadi calon wakil bupati. Namanya Mas Arief. Dan Mas Arief ini nanti juga diceritakan dalam cerita ini. Dan setelah hal ini teratasi, masih ada gejolak selanjutnya. Mereka di situ mulai kehabisan dana. Dadang sendiri sudah keluar uang yang cukup banyak waktu itu.
Jadi dari situ dia sudah mulai megap-megap istilahnya untuk cari tambahan dana. Selain itu juga perlu diketahui oleh teman-teman semua, ini jujur kami juga baru tahu tentang hal ini dari Mas Wawan. Jadi kata Mas Wawan, dalam proses pemilu yang seperti ini selalu ada saja hal yang tidak terduga. Contohnya, ketika calon pilkada ini kehabisan dana misalnya, itu tiba-tiba muncul makelar-makelar yang menawarkan untuk mencarikan dana segar. Dana segar ini akan dicarikan ke pengusaha-pengusaha yang mau membantu pendanaan calon bupati. Ya, di situ cara kerjanya macam-macam. Misalnya, makelar ini minta berapa persen dulu dari pinjaman dana itu, dan mintanya itu di muka. Atau untuk yang lainnya, cara-cara yang lain, misalnya pendanaan ini didapat dari pengusaha yang benar-benar mau membiayai calon bupati. Nantinya ketika calon yang didukung ini terpilih, selanjutnya untuk proyek, tender, selama bupati ini jadi, itu harus mengutamakan para pengusaha pendana ini. Jadi gitu ya kira-kira, dan tak rasa kita semua sudah sedikit tahu lah soal ini. Tapi nggak selesai sampai di situ. Ternyata makelar-makelar yang datang ini adalah kumpulan para penipu. Nah di situ Dadang dan tim sukses waktu itu sudah tertipu ratusan juta sebelum dana mereka dapat. Singkatnya, di perjalanan itu, Dadang benar-benar sudah kehabisan uang. Dadang akhirnya sempat pinjem uang ke Wawan dan istrinya. Jadi istri Wawan ini kan notabene adalah adik kandungnya Dadang. Tapi pada saat itu, meskipun istri Wawan ini adalah adik kandungnya Dadang, istrinya Wawan itu nggak mau ngasih pinjaman ke kakaknya. Alasan istrinya Wawan nggak mau meminjamkan uang ke kakaknya itu karena dia tahu betul urusan yang semacam ini itu akan nggak jelas ujungnya. Nah, pada momen seperti itu, Dadang akhirnya coba membicarakan hal ini dengan Wawan. Dadang itu ngajak Wawan ngobrol empat mata. Intinya di situ Dadang ini bilang ke Wawan supaya membantu meminjamkan uangnya. Dadang juga sempat bilang ke Wawan, kamu itu loh Wan, kamu itu kan kepala rumah tangga. Harusnya keputusan itu di tanganmu, bukan di tangan istrimu. Nah, jadi dari situ Wawan ini serba bingung. Di satu sisi kalau dia nggak bantu ini ya kakaknya sendiri. Tapi kalau dia bantu dia nggak enak sama istrinya karena istrinya sempat melarang. Nah apalagi Wawan dan istrinya ini kan tinggal di rumah induk. Nah rumah induk ini juga ada hak dari Dadang. Di situ Wawan merasa semakin nggak enak. Apalagi sekretariat tim suksesnya Dadang ini juga berada di rumah induk. Jadi mereka tinggal bareng di situ setiap hari ketemu. Jadi malah semakin nggak enak. Dan setiap hari juga Dadang selalu ngomong masalah uang ini. Dia selalu minjem uang ke Wawan. Nah rumah ini adalah rumah peninggalan mertuanya. Tapi memang dulunya yang membangun rumah induk ini adalah Wawan dan istrinya. Disitulah Wawan bisa menempati rumah induk ini. Tapi ketika rumah induk ini sudah dijadikan posko pemenangan dan dijadikan tempat berkumpul tim suksesnya Dadang, Wawan dan istri juga nggak bisa ngapa-ngapain. Ya mau nggak mau ya ini juga haknya Dadang juga menempati rumah itu. Singkatnya Wawan ini dirayu terus oleh Dadang supaya meminjamkan uangnya. Dan karena terus-menerus didesak seperti ini, akhirnya Wawan pun nggak bisa nolak, Wawan akhirnya meminjamkan uangnya. Awalnya Wawan ingat betul, dia ini meminjamkan uang 12 juta. Tapi lama-lama makin nambah. Pinjam lagi 20 juta, pinjam 50 juta. Apalagi di balik itu Dadang ini juga sering menjanjikan sesuatu ke Wawan. Intinya di situ Dadang bilang, nanti Wan, kalau aku terpilih jadi bupati, kalau ada acara rapat apapun, dinas-dinas atau apapun lah, pokoknya yang ada hubungannya dengan snack, makanan, ini semuanya dari kamu. Catering kamu yang handle. Nah kebetulan Wawan dan istri ini memang usahanya di bidang makanan rumahan dan punya usaha snack dan juga usaha catering. Jadi ketika pas diiming-iming seperti ini oleh Dadang, Wawan goyah juga. Singkatnya uang untuk biaya produksi catering 1 bulan dan juga produksi snack itu ikut kepake. Itu total untuk biaya produksi snack ini dalam 1 bulan itu totalnya sekitar 280 jutaan. Belum lagi mobil pribadi Wawan juga ikut kejual. Kalau di total-total, uang Wawan yang dipakai Mas Dadang ini sudah lebih dari 1 M. Nah singkatnya, pemilihan bupati ini pun berlangsung. Hasilnya Dadang kalah dalam pemilihan itu.
Dan setelah mengalami kekalahan ini, Dadang ini izin ke Wawan dan juga ke istrinya Wawan, dia mau pulang dulu ke Jakarta, mau nengok keluarganya karena sudah lama sekali nggak pulang. Karena Dadang dan keluarga memang domisilinya di Jakarta. Dan pada saat Dadang ini ada di Jakarta, banyak dari tim sukses yang datang ke rumah untuk minta gajinya. Ternyata mereka ini belum gajian, belum dibayar oleh Dadang. Belum lagi ada beberapa saksi dari pihak Dadang yang juga belum dibayar. Pokoknya waktu itu hampir setiap hari mereka ini datang ke rumah induk itu untuk menagih. Dan karena di rumah induk itu yang ada hanyalah Wawan dan istrinya, jadi Wawan dan istri ini yang kena abunya. Dia selalu diteror oleh orang-orang ini. Intinya mereka selalu minta haknya ke Wawan dan istri. Padahal di situ Wawan dan istri ini ya sama sekali nggak tahu apa-apa. Dia nggak pernah sama sekali dititipin uang untuk membayar gaji-gaji para tim sukses dan juga para saksi ini. Jadi di situ Wawan benar-benar bingung. Di satu sisi lain, dia juga sudah nggak punya tabungan. Akhirnya karena didesak terus-terusan, Wawan coba membicarakan ini dengan saudara-saudara yang lain untuk menjual rumah induk itu. Dan karena situasinya itu benar-benar darurat, akhirnya rumah ini pun diikhlaskan untuk dijual. Singkatnya rumah induk ini pun dijual, tapi nggak berhenti sampai di situ. Wawan dan istri ini terpaksa tinggal di kontrakan. Di samping itu juga, karena sebelumnya uang modal usaha produksi untuk usaha Wawan dan istri ini juga ikut kepake, yang 280 juta itu, jadinya mereka ini benar-benar nggak bisa produksi lagi. Satu persatu karyawan Wawan ini mulai keluar. Jadi total dari 40 karyawan yang dimiliki Wawan, satu persatu itu keluar, sampai nggak tersisa lagi. Dan nggak selesai sampai di situ, ternyata Wawan ini mendapati ada sebuah produk snack yang produknya ini mirip banget dengan produk yang dijual oleh Wawan. Ternyata produk ini yang dijual itu harganya jauh lebih murah dan rasanya juga mirip sekali dengan produk yang dibuat Wawan. Dan setelah ditelusuri lagi, ternyata produk-produk snack ini adalah bikinan dari mantan karyawannya Wawan. Pada saat itulah produk Wawan ini jadi benar-benar nggak laku dan ujung-ujungnya usaha Wawan bangkrut. Pada saat itu Wawan dan istri ini benar-benar depresi. Ternyata karyawan-karyawannya selama ini ketika keluar, mereka langsung membuat sebuah produk yang mirip sekali dengan produk mereka dan dijual dengan harga murah. Dan itu nggak hanya 1-2 karyawan, ada sekitar 9 orang karyawan yang membuat produk semacam ini. Nah, karena sebelumnya Wawan ini sudah diingatkan oleh istrinya supaya nggak meminjamkan uang ke Dadang, tapi terjadi juga. Disitulah Wawan ini merasa malu sekali dengan istrinya. Tapi hal ini sudah terjadi. Pokoknya waktu itu, suasana di rumah ini benar-benar panas. Wawan ini sebenarnya kasihan banget sama anak dan istrinya. Karena mereka harus tinggal di kontrakan. Belum lagi kehidupan mereka yang berubah secara drastis. Yang awalnya mereka hidup enak, punya banyak karyawan. Waktu itu Wawan juga cerita mau apa-apa ini tinggal nyuruh. Mau kemana-mana juga diantar sopir. Nah, kehidupan yang seperti itu, ini sudah nggak ada lagi. Bahkan Wawan harus memulai semuanya dari nol. Dan disinilah Wawan itu merasa bersalah atas apa yang dia sudah lakukan. Keputusan dia untuk meminjamkan uang ke Dadang, ini benar-benar salah dan berakibat fatal. Kadang dalam perjalanan ketika Wawan ini naik motor yang mau menawarkan dagangannya itu, di situ Wawan ini tiba-tiba kepikiran, ada pikiran-pikiran buruk dari diri Wawan. Dia mulai kepikiran untuk mencari uang dengan cara pesugihan. Nggak tahu pikiran ini datangnya dari mana, tiba-tiba dia selalu berpikiran seperti itu. Dan pikiran-pikiran semacam ini terus muncul dalam benak Wawan. Di satu sisi, dia merasa kasihan sama anak dan istrinya. Akhirnya, singkatnya ada salah satu tim sukses ini yang masih loyal sekali dengan Wawan. Ketika Wawan itu mengutarakan keinginannya yang seperti ini, salah satu tim sukses ini kemudian mempertemukan Wawan dengan salah satu orang kepercayaan Kuncen Pantai Selatan. Kira-kira di jam 8 malam, Wawan ketemu dengan orang ini. Orang ini masih muda. Orang ini langsung nanya ke Wawan, "Mas, ini sampean sudah berpikir matang-matang ini soal ini. Sampean sudah tahu konsekuensinya seperti apa?" Di situ Wawan menjawab, "Saya siap, Mas. Siap saya." Nah, sekarang saya mau tanya, anak sampean ini berapa, Mas? Nah, di situ Wawan jawab, "Anak saya 2, Mas."
Terus si orang ini bilang lagi, apa nggak sayang Mas kalau salah satunya dikorbankan? Nah pas denger ini Wawan itu kaget. Dia sempat diam sejenak, dia mikir, iya juga ya. Niatku ini kan pengen membahagiakan anak istri, tapi apa gunanya juga kalau mendapat harta berlimpah, tapi anak ini dikorbankan. Terus Wawan tanya lagi ke orang ini, Mas, apa nggak bisa ya Mas tumbalnya bukan anak saya? Mungkin bisa diganti yang lain. Nah si orang ini menjawab, jelas nggak bisa Mas, harus anak kandung atau orang yang ada hubungan darah dengan Mas. Makanya saya jelaskan di awal, apa Mas nggak sayang mau melakukan ini? Kalau saya ini ya hanya sebagai perantara aja Mas. Kalau saya dimintain tolong kayak gini ya, saya gampang aja nganter Masnya ke Kuncen yang ada di Pantai Selatan. Saya bisa. Malam ini pun saya bisa. Tapi saya ini cuma minta sampean memikirkan ini lagi. Pikirkan matang-matang. Apa nggak sayang kalau ini sampai terjadi? Dan di situ Wawan ini diam. Dia ngelihat temennya juga diam. Mungkin mereka sama-sama berpikir. Dan setelah mendapat nasihat seperti ini, Wawan akhirnya berpikir sangat keras dan akhirnya dia memutuskan pertemuan malam itu diakhiri sampai di situ. Wawan akhirnya pulang ke rumah. Dia ini maju mundur mau bercerita dengan istrinya. Dan pada akhirnya ketika momennya ini pas, Wawan pun cerita ke istrinya. Wawan cerita semuanya ke istrinya. Dan jawaban istrinya, sudahlah, ndak usah aneh-aneh. Sudah dijalani aja yang seperti ini. Aku memang kecewa sama kamu. Kamu meminjamkan uang ke Mas Dadang, kondisi kita kayak gini. Tapi aku nggak minta kamu melakukan hal-hal yang seperti itu. Ya sudahlah, dijalani lagi dari nol. Dan pada akhirnya Wawan pun membatalkan rencananya untuk melakukan ritual pesugihan ini. Dia menjalani kehidupan lagi dengan normal. Tapi dalam perjalanan itu, apa yang dilakukan Wawan ini itu kayak terasa hampa sekali. Mau usaha ini, itu susah sekali. Karena dia sudah terbiasa dengan kehidupan yang serba ada, terus tiba-tiba langsung jatuh seperti itu. Ini rasanya dalam menjalani hidup itu jadi kosong. Wawan menceritakan ini rasanya itu hidup itu jadi gelap semua. Kayak nggak ada rasa untuk pingin hidup. Ya ini semua karena Wawan masih belum bisa berdamai dengan keadaan. Akhirnya yang ada itu malah depresi, stres, dan rasanya itu kosong hampa. Dan dengan berjalannya waktu, Wawan ini masih terus kepikiran untuk tetap pingin cari pesugihan. Ya minimal dia mau cari pesugihan yang tumbalnya itu nggak perlu anak kandung. Paling nggak kalau tumbalnya musuhnya sendiri, ini Wawan malah merasa senang. Bisa nggak kalau tumbalnya itu musuhku? Nggak tahu yang dimaksud musuh ini siapa. Pokoknya itu terus yang ada di pikiran Wawan. Nah beberapa waktu kemudian, Wawan coba ngobrol dengan Arif. Arif ini adalah calon wakil bupati yang pendamping Mas Dadang waktu itu. Nah ketika Wawan mengutarakan ini ke Mas Arif itu bilang, aku sebenarnya ada kenalan Mas. Ini dukun ternama, tapi lokasinya ada di daerah Jawa Tengah perbatasan dengan Jawa Barat. Dia ini tinggalnya di pesisir pantai selatan di perbatasan Jawa Tengah. Nah, kita sebut saja nama dukun ini Mbah Jiwo. Ini kata Mas Arif, Mbah Jiwo itu adalah dukun yang nyentrik sekali. Orangnya tuh juga suka guyon, suka bercanda. Dan Mbah Jiwo ini suka minum arak. Pokoknya kalau mau bertamu ke rumah Mbah Jiwo, ini orang yang bertamu harus bawa arak. Dan araknya itu harus arak murni. Akhirnya Wawan sudah niat mau berangkat ke sana ditemanin Mas Arif. Dan sebelum berangkat, karena Wawan dan Mas Arif ini juga tahu bahwa kalau mau menuju ke rumah Mbah Jiwo harus membelikan arak, harus membawa arak. Mereka ini bingung mau cari arak di mana. Wawan dan Arif ini juga nggak pernah minum miras. Mereka juga nggak tahu harus beli di mana miras itu, apalagi jenis arak. Singkatnya mereka dapat info, ada warung yang menjual miras. Tapi jenisnya mungkin bukan arak. Nah akhirnya dari situ, Wawan ini nyuruh salah satu orang, tetangganya sendiri, untuk membelikan minuman keras itu. Katanya minuman ini adalah minuman oplosan. Tapi karena Wawan itu sudah butuh banget, sudahlah yang penting miras. Sudah nggak apa-apa belikan. Akhirnya dibawalah miras ini dan mereka menuju ke tempat Mbah Jiwo. Sesampainya di rumah Mbah Jiwo, mereka langsung ketemu Mbah Jiwo. Memang Mbah Jiwo ini nyentrik banget, bener kata Mas Arif. Beliau itu rambutnya panjang, kusut, terus jenggotnya panjang.
tampilan rumahnya itu juga kelihatan serem. Dari luar itu sudah kelihatan serem. Akhirnya di situ miras ini diserahkan ke Mbah Jiwo. Dan pas Mbah Jiwo itu minum, Mbah Jiwo itu langsung ngeliat. Kayak dia itu ngerasa aneh, ini apa yang diminum. Akhirnya Mbah Jiwo bilang, "Ombenan apa iki?" Mbah Jiwo itu marah-marah, karena kata Mbah Jiwo, ini bukan arak. Terus Wawan minta maaf, "Maaf, Mbah. Ini tadi kami itu titip teman, Mbah, suruh belikan arak. Kami sendiri nggak tahu apa itu arak atau bukan, Mbah. Yang jelas itu minuman keras." Nah, Mbah Jiwo ini diam. Mbah Jiwo ini suaranya itu keras. Dan kalau ngomong itu kayak orang bentak. Nah, nggak lama kemudian, minuman ini tetap diminum sama Mbah Jiwo. Sampai Mbah Jiwo ini benar-benar dalam keadaan agak mabuk. Dia ini ngomongnya sambil bentak-bentak, terus nggak pernah santai orangnya kalau ngomong. Mbah Jiwo tanya lagi ke Wawan dan Arif, "Tujuanmu iki apa neng kene? Tujuanmu itu apa ke sini?" Ya, Wawan bilang dengan polosnya, "Anu, Mbah, saya mau cari pesugihan, Mbah." Terus Mbah Jiwo ngomong lagi dengan nada yang membentak itu, "Sing bener kowe, yang bener kamu." Terus Wawan menjawab, "Nggih, Mbah, bener, Mbah." Pokoknya waktu itu Mbah Jiwo ini bentak-bentak terus, yang membuat Wawan itu sering kewalahan jawabnya, karena dibentak terus. Dan Mbah Jiwo di situ ngomong lagi, "Oleh yo, nek salah siji anakmu dijaluk Nyi Ireng." Karena dari tadi Mbah Jiwo ini nanyanya ini bentak terus, dan Wawan itu diharuskan kayak jawab dengan cepat. Wawan waktu itu langsung jawab, "Boleh, Mbah, boleh." Nah, Mbah Jiwo bentak lagi, "Rela gue yo, rela, Mbah." Terus Mbah Jiwo pun diem. Mbah Jiwo minum lagi araknya. Setelah itu Mbah Jiwo diem lagi. Akhirnya Wawan tanya, "Mbah, gimana, Mbah? Saya tadi sudah bilang, Mbah, saya niat mau mencari pesugihan." Terus Mbah Jiwo bentak lagi ke Wawan, "Wes kono, tulisan jenenge anakmu ning tanganku saiki. Saiki." Tapi Mas Arif waktu itu langsung melarang Wawan, "Mas, dan nggak usah, Mas, lebih baik nggak usah, Mas. Tak kira juga nggak pakai tumbal anak-anakan gini. Kalau pakai tumbal anak nggak usah, Mas. Jangan nekat, Mas. Aku kok jadi ngeri, Mas." Ini Mas Arif sendiri yang ngomong seperti itu. Terus Mas Arif ini langsung narik tangannya Wawan. "Ayo, Mas, kita keluar aja, Mas. Nanti kalau di sini terus sampean bisa berubah pikiran lagi." Akhirnya di situ Wawan ini pasrah. Tangannya ditarik oleh Mas Arif keluar dari rumah Mbah Jiwo. Nah, di momen-momen itu, Mas Arif ini bilang ke Wawan, "Mas, kita ini memang butuh uang, Mas. Aku juga butuh, Mas. Utangku ini juga banyak. Nah, sampean juga butuh. Tapi kalau sampai mengorbankan anak, buat apa, Mas?" Akhirnya dari situ mereka pun lanjut pulang dalam kondisi yang hujan lebat waktu itu. Nah, sekedar info bahwa Mas Arif ini memang kehilangan banyak uang ketika di pilkada waktu itu. Banyak aset-aset dari Mas Arif ini yang dijual dan bahkan hutangnya itu juga banyak. Nah, sesampainya di Kabupaten C, mereka ini duduk dan istirahat. Sempat di situ Wawan dan Mas Arif ini diam untuk beberapa saat dan nggak ngomong apapun. Terus akhirnya Mas Arif ini bilang, "Sudahlah, Mas, kita nggak usah jalani pesugihan. Apa yang terjadi ini kan sudah kehendak Tuhan, Mas." Akhirnya dari situ mereka ngobrol-ngobrol hal yang lain sampai jam 1 dini hari. Di situ Mas Wawan ini nginep di rumah Mas Arif dan keesokan harinya Wawan pulang ke rumah. Ketika dia ada di rumah, Wawan cerita lagi ke istrinya. Dan kata istrinya, "Sudahlah, nggak usah ngelakoni yang gitu-gitu. Apapun namanya, yo itu tetap pesugihan. Dan yang namanya pesugihan, yo pasti yang dikorbankan itu ya anak kandung. Sudahlah, Mas, wis kita jalani kehidupan yang seperti ini aja." Nah, setelah itu Wawan menjalani kehidupan lagi seperti biasa. Dia mulai kerja lagi, cari area jualan lagi. Pada saat itu Wawan coba cari wilayah jualan di luar Kabupaten C. Harapannya supaya bisa dapat pasar jualan yang baru. Dan berjalannya waktu, Wawan kembali lagi kepikiran pengen mencari informasi pesugihan yang lain. Nah, dia berpikir mungkin masih ada dukun atau orang pinter yang bisa jadi perantara pesugihan, tapi tumbalnya mungkin bisa hewan atau yang lain. Yang penting jangan anak kandung. Nah, disinilah Wawan itu tergoda lagi. Dia tanpa bilang ke istrinya, Wawan mulai cerita ini ke Mas Arif. Mas Arif sendiri ini juga heran awalnya sama Wawan, tapi Mas Arif kemudian menyadari, Wawan ini pasti stres setelah pilkada itu. Dia pasti habis-habisan dan lebih dari Mas Arif. Dan Wawan ini sebenarnya kan kena abunya.
Nah, mungkin saat itulah Mas Arif ini merasa kasihan sama Wawan, akhirnya Mas Arif berusaha juga mencarikan info pesugihan untuk Wawan. Nah, saat itu mereka mulai mendapat info, ada yang bisa membantu mereka. Lokasinya itu nggak jauh dari desa mereka. Di situ, Mas Arif dan Wawan ini ketemu dengan seorang dukun. Dukun ini usianya sekitar 50 tahunan. Dia bilang, sebelum melakukan ritual ini, ada persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu harus menyiapkan uang untuk membeli umbo rampe. Itu sekitar 3 jutaan biayanya. Nah, umbo rampe itu bagi teman-teman yang belum tahu, ini adalah istilah Jawa untuk menyebut perlengkapan atau sesajen yang digunakan dalam upacara adat atau ritual tertentu. Nah, isinya ini bisa macam-macam, bisa tumpeng dan lauk pauk, ada juga tumpeng menyan, kadang ada tambahan rokok, kopi. Nah, kira-kira seperti itu. Dan karena Wawan ini nggak mau repot, dia akhirnya ngasih uang ke dukun itu. Nantinya dukun inilah yang menyiapkan segala keperluan umbu rampenya. Wawan sudah dapat hari yang ditentukan. Jadi ada malam tertentu yang digunakan untuk ritual. Singkatnya, pada malam yang sudah ditentukan, Wawan berangkat menuju ke lokasi. Lokasinya itu adalah pertemuan antara 2 sungai. Di pinggiran sungai itulah nanti Wawan akan melakukan ritualnya. Jadi di situ Wawan disuruh bersemedi. Dia diminta fokus dan dalam batinnya dia diminta untuk terus meminta apa yang dia mau. Si Wawan ini dia harus meminta pada Sang Baurekso yang penunggu di sana. Ya di situ Wawan terus bersemedi dan terus menyebut nama Sang Baurekso. Sambil dia terus meminta harta yang banyak. Nah, beberapa saat ketika Wawan menjalani ritual ini, tiba-tiba dia ini ngelihat sesuatu yang aneh. Jadi di depan Wawan persis itu, dia melihat ada 2 buah keranjang. Keranjang ini kalau di sana itu disebutnya tenggok. Bisa berarti semacam bakul, tempat untuk nasi itu, tapi ukurannya nggak terlalu besar. Nah, ini di situ ada 2 tenggok yang dilihat oleh Wawan. Anehnya, di dalam 2 tenggok itu, isinya ini uang semua. Isinya tuh uang 100 ribuan semua. Dan itu penuh sampai tumpah-tumpah uangnya. Tapi anehnya, di antara 2 tenggok yang berisi uang itu, Wawan ngelihat ada anak laki-lakinya di situ yang lagi jongkok sambil kayak kedinginan. Jadi 2 tangannya itu mendekap tubuhnya sambil menggigil. Pas ngelihat pemandangan ini, Wawan langsung menafsirkan sendiri. Jangan-jangan ini artinya uang yang dia dapat akan diganti dengan anaknya yang akan diminta. Akhirnya cepet-cepetan lah, dari situ Wawan ini lari ketakutan. Dia lari dalam kondisi yang gelap, terus Wawan ini sempat terjatuh beberapa kali, tapi dia tetap bangun lagi dan lari lagi. Dia di situ berusaha mencari dukunnya tadi. Gak lama setelah itu dia ketemu dengan dukun itu. Sang dukun ini lagi duduk di bawah pepohonan bambu sambil ngerokok. Di situ Wawan bilang ke dukun ini, "Mbah, saya nggak mau meneruskan ritualnya, Mbah. Saya mau pulang aja, Mbah." Nah, si dukun ini masih bingung dan heran. Terus Wawan cerita tentang apa yang dilihatnya tadi. Si dukun ini malah ketawa, "Kamu ini orang aneh. Ya memang gitu itu kalau mau nyari pesugihan. Kamu itu sudah dikasih lihat tenggok yang isinya uang. Sebentar lagi uang itu bisa kamu ambil. Lah kok kamu malah lari?" Wawan ini masih gelagapan, dia ketakutan terus dia bilang, "Sudah, Mbah, saya nggak mau, Mbah, kalau anak saya yang diminta, Mbah. Saya mau batalkan aja, Mbah, ritualnya, Mbah." Terus si dukun ini bilang, "Ya wis lah, ya sudah, kalau memang itu maumu. Tapi uang yang tadi buat umur rampe nggak bisa balik loh ya. Kalau memang kamu mau batal ya nggak apa-apa. Toh juga kamu belum ada perjanjian apa-apa sama si Baureksonya." Nah, dari situ akhirnya Wawan ini sudah nggak mau tahu. Dia pamit ke dukun itu, dia pun pulang, ditemani oleh Mas Arif. Dan sepulangnya dari sana, Wawan cerita lagi ke istrinya. Dan tanggapan istrinya tentu seperti yang di awal. Istrinya ini bilang ke Wawan, "Sudahlah, nggak perlu menjalani itu lagi, Mas." Di situ Wawan mencoba sekali lagi berdamai dengan keadaan. Dia kemudian mencoba memahami, kenapa kok dia bisa seperti ini? Kenapa kok dia selalu masih penasaran dengan pesugihan? Setiap hari, dia ini selalu meredam kekecewaannya. Jadi, kalau dia lagi ada di jalan, tiba-tiba dia terbesit. Yang kemarin-kemarin dia kepikiran uangnya yang nggak kembali, dia kepikiran hutang-hutang yang harus ditanggung. Pokoknya setiap hari, Wawan itu selalu kecewa dan selalu terpuruk. Nah, di situ dia menjalani lagi kehidupan dengan normal. Dan di situ Wawan berusaha untuk menawarkan dagangannya lagi. Tapi berjalannya waktu,
ada satu momen di mana dia ini sering melihat mantan karyawannya itu. Hampir semua mantan karyawannya ini sukses. Padahal produk yang dijual mereka ini adalah produk yang sama yang dijual Wawan. Yang ngajari di awal itu ya Wawan dan istrinya. Apalagi produknya ini semua resepnya itu didapat ketika mereka ini kerja ikut Wawan. Disitulah Wawan ini malah kelihatan kecewa sekali, sumpek. Apalagi ketika melihat karyawannya itu sudah bisa naik mobil, ngirim barang dengan jumlah yang banyak. Dia ini nggak terima ngelihat karyawannya bisa lancar menjalankan usahanya. Di situ akhirnya Wawan tergoda lagi. Dia cari informasi lagi tentang pesugihan. Tapi waktu itu Wawan benar-benar selektif. Dia mau cari dukun atau orang pintar yang bisa menjembatani Wawan untuk melakukan ritual pesugihan yang tanpa menumbalkan anak kandung atau istrinya. Pada saat itu nggak lama berselang, dia dapat info. Jadi di daerah Jawa Tengah sana, di dekat Alas Roban, ada seorang dukun yang katanya bisa memfasilitasi ini. Singkatnya, berangkatlah Wawan ke sana, lagi-lagi ditemani oleh Mas Arif. Jadi di sini kenapa Mas Arif selalu menemani Wawan? Belakangan Wawan tahu Mas Arif ini kasihan dengan Wawan. Mas Arif gak mau terjadi apa-apa dengan Wawan. Akhirnya dari situlah Mas Arif menemani Wawan kemanapun. Dan singkatnya, sesampainya di rumah dukun ini, itu sekitar siang hari. Wawan ini langsung diminta uang sekitar 7 juta rupiah. Uang ini katanya digunakan untuk membeli minyak wangi asli, yang minyak wangi ini digunakan untuk ritual. Di situ juga uangnya dibelikan kembang dan juga kain mori atau kain kafan. Ini semua untuk sarana ritual. Setelah itu Wawan disuruh tidur lebih dulu, disuruh istirahat karena masih siang. Sebelumnya Wawan ini dikasih tahu bahwa nanti malam dia ini akan diantar menuju ke lokasi ritual. Dan singkatnya, sekitar jam 11 malam, Wawan diantarkan ke lokasi. Di situ juga menemani sang dukun, ada juga asisten dukun dan Mas Arif ini mengikuti Wawan menuju ke lokasi. Dan pertama kali diantar ke lokasi ini, Wawan itu sudah ngerasa ngeri banget. Dia takut. Pertama, karena kondisinya itu gelap banget. Dan kedua, Wawan ini takut karena dia itu diantar di sebuah tempat. Yang tempatnya ini kayak semacam pintu air. Dan kebetulan malam itu pintu air ini dalam keadaan terbuka. Jadi suaranya air ini kenceng banget. Dan waktu itu Wawan ngelihat air ini mengalir dengan deras banget. Di situ ada 2 buah batu yang agak besar. Yang 2 batu ini gak jauh dari pintu air itu. Nah, disitulah kain kafan ini digelar sebagai alas. Terus di situ dupa mulai dibakar dan sesaji ini sudah mulai disediakan. Setelahnya, sang dukun ini membacakan sedikit mantra. Terus kemudian Wawan disuruh semedi di sana, sambil Wawan disuruh untuk fokus terus meminta. Pesan dari sang dukun ini, kamu jangan sampai ketiduran. Terus fokus, konsentrasi. Apapun yang terjadi, kamu jangan sampai lari loh ya. Jangan pernah tidur. Dan kamu jangan sampai pingsan. Pokoknya kalau kamu ngelihat sesuatu, ada apapun itu, kamu tetap di sini. Nah, setelah itu Wawan ditinggal sendirian. Jadi mirip seperti uji nyali. Nah, Wawan di sini mulai menjalani ritual itu. Dalam kondisi gelap, yang terdengar oleh Wawan itu hanyalah air yang mengalir dengan deras dari pintu air itu. Nah, disitulah Wawan mulai belajar fokus. Dia berusaha nggak ngantuk sedikit pun. Sambil sesekali dia meminta apa yang dia mau. Dan beberapa menit setelah itu, Wawan ini sebenarnya sudah mulai merasa ngantuk. Tapi dia tahan. Dia berusaha tetap fokus. Gak lama setelah itu, tiba-tiba yang tadinya itu terdengar suara air yang mengalir dengan deras sekali dari pintu air itu. Tiba-tiba suaranya itu gak terdengar lagi. Dan sampai tiba-tiba Wawan itu merasakan sunyi sekali, gak ada suara apapun. Tapi gak lama setelah itu, tiba-tiba Wawan mendengar ada suara gemerincing lonceng dari kejauhan. Lama-lama suara selain suara gemerincing lonceng ini juga didengar. Yang didengar oleh Wawan adalah suara derap langkah kaki kuda. Disitulah Wawan sudah mulai merinding, dan gak lama setelah itu ada suara alunan gamelan. Nah, suara-suara ini itu makin dekat, dan semakin dekat semakin kencang. Jadi seolah-olah suara ini mendekat ke arah Wawan. Disitulah Wawan ini makin ngerasa takut. Dia ini membayangkan bahwa gak lama lagi dia pasti akan dibawa. Dan yang ada dalam bayangan Wawan, jangan-jangan ini sosok Nyi Roro Kidul.
Karena dia mendengar suara gemerincing lonceng dan juga suara derap langkah kaki kuda. Akhirnya puncak-puncaknya Wawan ini benar-benar ketakutan sampai dia pingsan. Singkatnya nggak tahu berapa jam kemudian, dia ini dibangunkan oleh dukunnya itu. Pas dibangunkan oleh dukunnya ini, sang dukun bilang, "Lah kamu ini kok malah tidur? Kan sudah saya bilang jangan tidur." Terus Wawan bilang, "Loh saya ini nggak tidur mbah. Saya tadi itu ketakutan, mungkin saya pingsan tadi." "Lah kenapa kamu takut?" Nah, Wawan menjelaskan, "Saya itu tadi dengar ada suara gemerincing lonceng dan juga ada suara derap langkah kaki kuda. Itu kayaknya suara kereta kencana, Mbah. Suaranya kenceng banget. Saya takut, Mbah." Nah, kata si dukun ini, seharusnya sebentar lagi itu berarti ada yang datengin kamu. Disitulah nanti kamu langsung bisa minta keinginanmu apa kamu minta. Kata si dukun ini, harusnya sebentar lagi itu sudah bisa selesai ritualnya. Akhirnya dari situ semua perlengkapan ini pun dibereskan. Terus pas sudah di rumah dukun ini, si dukun ini bilang, "Eman mas, harusnya tadi dikit lagi ritualmu itu sudah selesai loh. Bisa jadi kalau kamu dengar suara kereta kencana itu, ini berarti yang datang itu Nyi Roro Kidul. Nanti biasanya Nyi Roro Kidul ini menghampiri kamu, terus beliau tanya ke kamu apa yang kamu inginkan. Tapi ya sudahlah, ritualmu ini gagal. Ini nggak bisa diulang lagi." Terus si dukun ini bilang, "Sudah gini aja. Ini semua umbu rampe ini termasuk kain kafan yang tadi kamu pakai. Kamu bawa pulang aja. Nanti di rumah kamu sediakan satu kamar khusus. Kamar itu harus selalu tertutup. Jadi kain kafan tadi itu kamu gelar di kamar. Terus kamu harus juga menyediakan gentong dari tanah liat. Paham ya? Selain itu juga kamu harus selalu menyalakan lilin di setiap habis maghrib." Nah, Wawan disuruh dukunnya setiap habis maghrib selalu melakukan hal ini. Dan selalu harus mengecek gentong ini apakah sudah berisi uang atau belum. Karena kata si dukun, ketika Wawan melakukan ritual di lokasi yang dekat pintu air itu, sebenarnya Wawan ini sudah dihampiri oleh Nyi Roro Kidul. Tapi Wawan pingsan. Bisa dibilang ritual ini sebenarnya gagal, tapi mungkin aja masih bisa diulang dengan cara ritual di kamar. Akhirnya hal ini dilakukan oleh Wawan. Dia mulai siapkan kamar kosong, kain kafan digelar di situ, dan bunga 7 rupa itu ditabur di gentong tanah liat, dan gentong tanah liat ini sudah disiapkan di situ. Dan selalu lilin ini menyala setiap habis maghrib. Jadi kamar yang dipakai Wawan ini adalah kamar atas, yang sebenarnya kamar itu sebelumnya dipakai oleh anaknya Wawan. Dan perlu diketahui ini adalah rumah kontrakan. Dan sejak kamar itu dipakai ritual, anaknya Wawan ini diminta pindah tidur di kamar bawah. Dan pada saat melakukan ritual itu, setiap habis maghrib, asisten rumah tangga Wawan ini kayak terus mengamati Wawan. Dia ini akhirnya juga heran, kenapa ya kok Mas Wawan ngelakuin ini? Akhirnya lama-lama dia takut, dikiranya Wawan ini melakukan sesuatu yang sesat. Dia akhirnya pamit keluar dari pekerjaan, tapi hal itu terus dilakukan oleh Wawan. Jadi setiap habis maghrib, dia selalu melakukan ritual itu sampai kira-kira hal ini terjadi sekitar semingguan. Tapi selama seminggu itu nggak ada hasil apa-apa. Gentong di dalam kamar itu juga nggak ada isinya. Akhirnya Wawan ini jengkel. Dia bereskan semua barang-barang di kamar itu, dia bersihkan lagi kamar itu dan dikembalikan seperti semula. Setelah itu Wawan kembali lagi ke aktivitas awalnya. Dia kembali berjualan. Dia mulai menawarkan dagangan dari toko ke toko sampai suatu saat Wawan tergoda lagi untuk melakukan ritual pesugihan. Kali itu tiba-tiba Wawan ini dapat infonya ini dari Mas Arif. Nggak tahu kenapa Mas Arif kok tiba-tiba ngomongin soal pesugihan. Katanya Mas Arif ini punya kenalan baru, seorang teman. Dia ini seorang kuncen di kaki Gunung Merbabu. Kuncen ini sudah sepuh, usianya sekitar 70 tahunan. Kita sebut saja namanya Mbah Bejo. Kata Mas Arif, Mbah Bejo ini bisa jadi perantara bagi Wawan, supaya Wawan bisa ketemu dengan sosok Nyi Roro Kidul. Ritualnya itu nantinya akan dilakukan di Gua Langse yang ada di Gunung Kidul. Dan sekedar info bahwa pemandangan di Gua Langse itu bagus banget. Teman-teman bisa cek di YouTube. Bagi penikmat alam, lokasinya ini sangat menantang karena harus melewati beberapa jalur terjal.
Dan bagi pelaku spiritual, lokasi ini cocok untuk bermeditasi dan juga berdiam diri. Nah, memang sebagian orang ada yang salah mengartikan tempat ini dan akhirnya tempat ini dijadikan sebagai tempat mencari pesugihan. Tapi memang banyak dukun seperti Mbah Bejo yang menjadikan Gua Langse itu sebagai tempat untuk melakukan ritual pesugihan. Nah, singkatnya, ketika ada di rumah Mbah Bejo itu, Mbah Bejo ini punya kamar khusus. Kamar ini digunakan Mbah Bejo untuk ritual. Di situ Wawan diminta untuk menyediakan umbu rampe. Seperti biasa, umbu rampenya tetap masih sama seperti itu, tapi tanpa minyak wangi. Dan Mbah Bejo ini bilang, nanti kamu masuk ke kamarku. Aku coba ngundang Ibu Ratu. Siapa tahu beliau bisa hadir. Kalau nanti Ibu Ratu bisa hadir, kamu tanya ke beliau, apa saja yang harus kamu lakukan selanjutnya. Kamu minta petunjuk. Nah, akhirnya setelah itu Wawan dipersilakan masuk ke kamar Mbah Bejo. Kamar Mbah Bejo ini gelap. Dan di situ ada bau wangi yang menyengat banget, tapi nggak tahu bau apa. Suasananya itu juga terasa mistis sekali. Terus akhirnya Mbah Bejo ini mulai membacakan ritual. Wawan sendiri nggak tahu apa yang Mbah Bejo bacakan waktu itu. Sambil tangannya itu digebrak-gebrakan di atas meja. Nah, nggak lama kemudian, ini kejadian yang benar-benar nggak masuk akal. Tiba-tiba Mbah Bejo itu suaranya berubah. Gesturnya juga berubah. Ketika tahu suara Mbah Bejo ini berubah jadi perempuan, Wawan itu melongo, benar-benar melongo. Karena ini nggak masuk akal. Suaranya pun juga nggak dibuat-buat. Biasanya kan kalau laki-laki menirukan suara perempuan, itu terlihat banget kalau suaranya itu dibuat-buat. Tapi ini enggak. Suara Mbah Bejo yang karakter suara aslinya itu berat, tiba-tiba berubah jadi suara perempuan yang lembut banget. Dia ini bilang dengan bahasa Jawa, "Kowe ana perlu apa kok ngundang aku mrene?" Nah, begitu Wawan mendengar suara ini, Wawan langsung nggak bisa ngomong, dia nggak bisa gerak, dia sempat nge-freeze beberapa detik. Tiba-tiba ada perasaan takut dan dia itu langsung kebayang ada sosok Nyi Roro Kidul di depan Wawan. Terus setelah itu, tangan Wawan ini secara otomatis itu membentuk seperti sembah. Ini secara otomatis, Wawan sendiri nggak tahu kenapa dia bisa seperti itu. Dan akhirnya Wawan itu secara otomatis, dia itu berucap, "Sugeng rawuh Ibu Ratu. Kula nyuwun tulung dateng Mbah Bejo niki wau nimbali jenengan. Amargi kula badhe nyuwun arta ingkang kathah kalian jenengan." Nah, ini secara otomatis Wawan itu langsung ngomong seperti itu. Terus sosok Nyi Roro Kidul ini itu kelihatan samar-samar. Dan sosok Nyi Roro Kidul ini berucap lagi, "Kowe njaluk bondo piro, Ngger?" Nah, posisi Wawan itu masih terus seperti ini. Tangannya masih terus nyembah seperti itu. Terus dia bilang, "Ingkang kathah Ibu Ratu, kathah." Terus sosok Nyi Roro Kidul ini bilang, "Aku iso ngekei, ning kowe oleh yen bojomu tak jaluk nggo injol bondoku, sing tak weneno kowe." Wawan di situ langsung kaget mendengar ini. Begitu Wawan mendengar bahwa yang diminta ini adalah istrinya, Wawan langsung merinding luar biasa. Terus Wawan bilang, "Sekedap Kanjeng Ratu, kulo badhe nyuwun waktu rumiyin damel mikir. Ya kono pikiran, yen wis rampung dipikirke, kowe kandhanono putuku Bejo iki." Nah, setelah itu Mbah Bejo ini gerak-gerak, dia kejang-kejang. Dan perlahan-lahan sosok Nyi Roro Kidul tadi itu hilang. Dan akhirnya Mbah Bejo itu tergeletak di situ. Setelah itu nggak lama kemudian Mbah Bejo ini bangun kayak orang baru bangun tidur. Setelah itu Mbah Bejo tanya ke Wawan, "Gimana Mas? Tadi ada apa?" Suara Mbah Bejo ini memang berat. Lah di situ Wawan akhirnya menceritakan apa yang barusan dia alami. Intinya Wawan bilang, tadi dia sudah ditemui sosok Kanjeng Ratu Kidul. Tapi Wawan belum bisa memutuskan karena Wawan ini masih ragu. Karena yang diminta oleh Kanjeng Ratu ini adalah nyawa istrinya Wawan. Terus Mbah Bejo bilang ke Wawan, "Ya wis, kalau begitu sampean pikirkan aja dulu. Nanti keputusan sampean seperti apa, langsung ngomong ke saya, kabari saya. Kalau memang jadi, saya antar sampean ke Gua Langse dan kita ritual di sana." Nah, setelah itu Wawan pun pamit pulang. Dalam perjalanan pulang itu, Mas Arif ini bilang, "Walah Mas, sudah ndak usah Mas kalau gitu Mas. Kok selalu seperti ini Mas?
Kapan lalu anak sampean yang mau diminta jadi tumbal? Sekarang kok malah istri sampean? Nah di situ Wawan diem, nggak menanggapi sedikit pun pernyataan dari Mas Arif ini. Karena jujur waktu itu Wawan ini masih shock dengan kejadian yang baru dia alami. Dan ketika sampai di rumah, seperti biasa Wawan cerita ke istrinya. Dia cerita kalau tadi itu berkunjung ke rumah salah satu kuncen yang rumahnya di lereng Gunung Merbabu. Wawan juga cerita bahwa tadi itu dia sempat ketemu dengan sosok Nyi Roro Kidul. Di situ Wawan menjelaskan juga ke istrinya, Kanjeng Ratu ini bisa ngasih Wawan harta yang banyak. Tapi Kanjeng Ratu akan mengabulkan semua itu, asal istri Wawan ini yang dijadikan tumbalnya. Nah pas Wawan ngomong seperti ini ke istrinya, jawaban istrinya Wawan itu benar-benar di luar ekspektasinya Wawan. Istrinya ini malah bilang, ya wis toh nggak apa-apa. Kalau memang aku jadi tumbalnya aku rela. Yang penting ke depan sampean sama anak-anak itu bisa melanjutkan hidup, Mas. Terus Wawan ini langsung shock mendengar pernyataan istrinya ini. Pernyataan dari istrinya yang sama sekali nggak terpikirkan oleh Wawan. Seketika itu juga Wawan ini langsung meneteskan air mata. Dia nangis mendengar pernyataan istrinya yang seperti itu. Wawan memikirkan, gimana kalau sampai istrinya ini benar-benar jadi tumbal? Apa gunanya dia punya harta berlimpah, tapi istri yang menemani dia dari nol itu nggak pernah dia jumpai lagi. Di situ Wawan nangis. Dia akhirnya peluk istrinya, dia minta maaf ke istrinya. Dia bilang ke istrinya nggak akan mungkin dia mau melakukan ini. Nggak ada gunanya punya harta benda, tapi orang yang dia sayangi meninggalkan dia. Nah setelah itu Wawan langsung menghubungi Mbah Bejo. Dia telepon ke HP-nya Mbah Bejo. Di situ Wawan langsung bilang, Mbah, ngapunten Mbah, mohon maaf. Ini sudah saya pikirkan matang-matang. Dan saya sudah punya keputusan, saya nggak akan melanjutkan perjanjian ini, Mbah. Mbah Bejo di situ bilang, ya wis gak apa-apa Thomas. Tapi gini Mas, tadi kan jenengan sudah sempat ketemu sama Kanjeng Ratu Kidul. Jadi untuk membatalkan ini, itu nggak bisa serta-merta gitu aja, nggak bisa segampang itu. Harus ada ritual lagi, Mas. Wawan tanya, waduh Mbah, apalagi itu Mbah syaratnya Mbah? Nah Mbah Bejo ini bilang, sampean ini harus cari ayam cemani Mas. Ayam yang warnanya hitam itu loh. Yang lidahnya hitam, matanya juga hitam, darahnya juga hitam. Nah awalnya Wawan juga bingung, karena dia sama sekali nggak pernah tahu ayam jenis ini. Wawan sempat bertanya dalam hati, apa ya ada ayam yang kayak gitu? Yang semuanya itu warnanya hitam. Terus Wawan bilang, ya sudah Mbah, nanti saya coba carikan Mbah. Nah singkatnya dari situ Wawan mulai cari informasi soal ayam ini. Dan sekitar 5 hari Wawan mencari ayam ini, akhirnya dia dapat info. Ada yang jual ayam cemani asli. Lokasinya itu ada di daerah Temanggung. Dan singkatnya setelah ayam ini berhasil didapat, dan menurut Wawan itu harganya juga nggak murah. Waktu itu Wawan cerita bisalah untuk membeli motor bekas. Tapi ya mau gimana lagi, dia sudah terlanjur terjebak di lingkaran yang seperti ini. Dan setelah tanya ke Mbah Bejo, Mbah, ini gimana Mbah? Ayam cemaninya ini sudah saya dapat. Terus selanjutnya saya harus ngapain? Nah, disinilah Mbah Bejo itu ngasih petunjuk supaya ayam cemani tadi itu segera disembelih. Tapi ketika menyembelih, tidak boleh sedikit pun mengucap nama Allah. Dan ketika menyembelih itu nggak boleh baca bismillah. Pokoknya nggak boleh ada kalimat-kalimat yang seperti itu. Dan ketika menyembelih ayam ini, ayam itu harus dihadapkan ke arah selatan. Setelah itu ayam ini nanti dimasak ingkung, dibuat semacam masakan selamatan. Jadi ada nasi tumpeng, ada sayur kluwe dan macam-macam. Terus ayam yang sudah dalam bentuk masakan ingkung tadi, itu kepalanya dihadapkan ke arah selatan. Selanjutnya sebelum dimakan, Wawan harus fokus bermeditasi dan membayangkan hadirnya Kanjeng Ratu Kidul. Dan ketika sudah fokus, Wawan diminta untuk meminta izin ke Kanjeng Ratu supaya perjanjian yang sebelumnya itu dibatalkan. Intinya di situ Wawan gak sanggup untuk melanjutkan kesepakatan. Dan setelah ritual ini dilakukan, Wawan itu ngerasa plong. Dia akhirnya makan ingkung ini tuh sambil nangis. Dia langsung teringat wajah anak dan istrinya. Dia berpikir dalam hati, mana mungkin juga dia harus mengorbankan salah satu dari mereka, baik anak atau istrinya, nggak akan bisa. Sekepepet apapun Wawan saat itu, ketika tumbal yang diminta anak atau istrinya, sisi manusia Wawan ini muncul.
nggak akan tega dia melakukan itu. Jadi sambil makan, Wawan itu terus berpikir seperti ini. Di sini Wawan jadi berpikir juga, kenapa ya kok banyak orang yang bahkan tega menumbalkan anak atau istrinya demi harta yang berlimpah di dunia. Bukankah harta yang berharga itu adalah melihat anak dan istri bahagia? Dan dari peristiwa ini, akhirnya minimal Wawan itu jadi tahu bahwa pesugihan model apapun dengan konsep apapun, pasti ujung-ujungnya akan mengorbankan orang yang kita sayang. Dan setelah itu Wawan kembali lagi berproduksi seperti awal. Meskipun hasilnya itu nggak bisa gemilang seperti yang sebelumnya, tapi Wawan dan istri itu ikhlas. Dia nerimo. Bagaimanapun juga rezeki yang didapat Wawan sekarang ini bisa untuk memenuhi kebutuhan dia sekeluarga. Untuk makan sehari-hari, untuk biaya sekolah anak, untuk liburan bersama keluarga, dia masih bisa. Wawan merasa inilah rezeki berkah itu. Meskipun nggak banyak, tapi bisa bermanfaat untuk semua. Dan sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih pada Mas Wawan yang telah membagikan pengalamannya pada kita semua. Kami tahu Mas Wawan malu untuk menceritakan ini, tapi kami respect dan hormat kepada Mas Wawan yang berani membagikan pengalamannya ini pada kita semua, sehingga kita akhirnya bisa belajar banyak dari kisah ini. Dan harapan kami, semoga kisah Mas Wawan ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakiku melangkah, datang bertanya Dewi Asmara, dari manakah perawan kasih teruna di kokang berkunjung tiba, barat dan timur mengemata, agaknya syarat tanda menyinta. Meski membisu 1000 basah, keringan mata pengganti 1000 kata. Di simpang jalan kakiku melangkah, kembali datang